raksasa itu di sebelah sana. Jadi kepalanya akan terlihat itu teman-teman. Nah, kepalanya terlihat mendongak gitu ya. Coba kita dekati ya. Lanjutkan perjalanan kita pemirsa. Dan ini banyak sekali pohon-pohon ya yang mirip seperti ular raksasa atau ular naga berkelok-kelok gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah pohon kering atau batang pohon kering yang terkadang disangka sebagai ular naga ya. Coba kita teruskan perjalanan kita. Nah, untung aja semacam anak tangga, suara gemericik gitu ya. Suara gemericik dari air terjun itu sudah mulai terdengar dari sini. Coba kita turun ya. Jadi banyak sekali di sini lumut kerak ya. Nah, lumut kerak itu banyak sekali di sini. Nah, ini ada salah satu lumut kerak. Mungkin teman-teman biologi kalau mencari lumut kerak itu banyak di sini ya, untuk penelitian ya. Selain itu lokasi ini yang juga dikenal sangat angker, penuh dengan ular-ular naga. Termasuk sebenarnya ini adalah rumah bagi sebagian besar spesies flora dan fauna. Floranya kemungkinan di sini memang obat bagi kanker, TBC, diabetes, kolesterol, atau mungkin juga sebagian besar flora-flora di sini obat bagi HIV/AIDS ya. Nah, ini kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, jadi suara air terjun ya terdengar sayu-sayu itu di dalam rimbunnya pepohonan. Nanti kita akan menuruni sebuah anak tangga yang sudah dibuat oleh masyarakat untuk menuju lokasi. Yang tetap kita harus ekstra hati-hati. Nah, di sini ada semacam sumber-sumber mata air cukup banyak ya. Jadi, iya, kita rimbun banget ya. Nah, rimbun banget ini. Iya, karena saat ini di puncak musim kemarau ini biasanya habitat ular itu yang berair-air ya, seperti ini ya. Iya, tetap hati-hati Kang. Lah, licin. Lah, jadi air terjun sudah terlihat dari sini, namun di sini ada semacam fenomena alam ya, sumber mata air. Sumber mata air di sini cukup besar sehingga selalu basah, gitu ya. Dan batuan-batuannya seperti batu bata merah. Sebenarnya ini adalah batuan-batuan vulkanik ya, atau vulkanik purba, semacam magma beku gitu ya. Kemungkinan di sini dulu ada semacam magma beku ya. Nah, ini batu-batuan juga cukup aneh yang di atas. Jadi banyak sekali lumut ya, dan di sini ada pohon tumbang yang menghalangi perjalanan kita. Namun kita bisa merunduk ya, lebih merunduk. Aduh. Gimana ini? Apa perjalanan ke bawah ini kita cut dulu agar kedua tangan kita bisa berpegangan, ataukah langsung saja? Kita cut dulu ya Kang ya. Karena memang kondisinya cukup ekstrim ya. Oke lah. Ya, pause saja. Apa? Ya, tak merinding tentunya ya teman-teman ya. Merinding ya. Ini kita coba memang mengeksplor sebuah lokasi yang sangat keramat dan sangat wingit serta jarang dieksplorasi ya, karena memang kondisinya lumayan jauh juga dan lumayan merinding juga. Nah, seperti ini ternyata kita harus pegangan tangan ya. Memang tangan yang satunya
untuk kamera, dan tangan yang satunya bisa kemudian pegangan untuk pagar besi ini. Nah ini, nah itu di bawah itu ada sungai ya, yang sangat bingit dan sakral juga ya. Seperti itu tebing-tebingnya teman-teman. Nah, coba kita ke bawah teman-teman. Nah, kita hampir sampai ya ke lokasi dimana kemudian yang konon katanya keindahan air terjun ini sangat indah sekali, tiada duanya, sangat tinggi. Namun memang kondisinya yang jauh dari pemukiman dan ditutupi oleh hutan hujan tropis yang sangat rimbun, ini dimungkinkan kemudian juga menjadi semacam portal dunia lain ya, atau gerbang gaib. Nah ini, nah kita sudah hampir sampai. Nah, kita sudah sampai teman-teman ya. Kita sudah sampai di mana kita sudah mendapati beberapa batu yang sangat luar biasa sekali, sangat indah. Airnya juga sangat indah. Dan kondisinya, apa itu? Ya Allah. Nah, di sana tadi ada yang bergerak gitu ya. Nah, ternyata disinilah kemudian air terjun yang sangat tinggi. Nah, di sana itu ada semacam batu raksasa yang mendongak ya, seperti kepala ular naga. Nah, disinilah kemudian masyarakat mengenalnya sebagai gerbang menuju dunia lain ya. Aduh, semacam portal dunia lain ini. Nah, itu ada celana batik itu ya. Celana siapa itu, Kang? Nah, itu. Iya. Ritual, Bang ya. Iya, mungkin. Atau tertinggal gitu ya. Kok bisa sampai tertinggal gitu ya? Apakah kemudian mungkin lebih dekat ke air terjun gitu ya? Kita bisa apa, teman-teman bisa menyaksikan. Dan di sini yang kita dapati malah malah katok. Nah, malah celana pendek dan nggak tahu ini ya celana pendeknya siapa yang ada di sini. Celana pendek apa? Ketinggalan mungkin ya setelah mandi ya. Atau nggak tahu ada peristiwa apa ini. Lah ini banyak, apalagi banyak sampah ternyata. Lah ini. Nah, coba kita lebih dekat ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Lah. Ya. Ini juga ada batu ajaib ya. Nah, disinilah kita akan mendapati sesuatu yang sangat ajaib gitu ya. Dan tebing-tebing ya menyiratkan sebuah lapisan-lapisan kerak bumi ya. Jadi lapisannya itu ternyata bumi itu berlapis-lapis, lapisan kerak bumi berlapis-lapis gitu ya. Seperti kemudian istana gaib gitu ya. Atau portal dunia lain. Dan ternyata kemudian airnya sangat jernih gitu ya. Cuman banyak sampah. Nah, di sini ada jejak hewan-hewan yang menggaruk-garuk mencari makan dari pohon yang lapuk. Jadi cuma disinilah yang kemudian kondisi wingit itu ya, yang dianggap masyarakat ini adalah banyak penunggunya ya, sosok tinggi besar dan lain sebagainya ini. Namun jika kita lihat ya cekungan yang ada di sini gitu ya, kita akan bisa melihat lapisan-lapisan kerak bumi itu ya. Nah ini sampai di sana. Nah sampai di sana ya. Jadi luar biasa sekali. Bahkan kemudian yang dianggap sebagai penunggu dari air terjun ini adalah ular naga raksasa. Nah, ular naga raksasa itu di sebelah sana. Jadi kepalanya akan terlihat itu teman-teman. Nah, kepalanya terlihat mendongak gitu ya. Coba kita dekati ya. Coba kita dekati apakah kemudian itu benar-benar fosil kayu ataukah yang dianggap selama ini adalah ular naga raksasa bertapa. Coba kita dekati. Lah, jadi pemirsa bisa lihat ya, benar-benar pemirsa ini bisa melihat lebih dekat. Lah, pemirsa, apakah pemirsa tetap yakin kalau ini fosil kayu
ataukah ular naga raksasa yang bertapa membatu? Lihat moncong kepalanya ya. Kita lihat tubuhnya. Nah ini. Jadi tubuhnya, nah ini penuh dengan sisik-sisik ya. Ini tubuhnya penuh dengan sisik-sisik, ada lubang-lubang seperti lubang hidung gitu ya. Nah ya, nah ini lubang hidung dan ini memanjang sana gitu ya. Dan coba ini kulitnya ya, kulitnya sangat kasar sekali. Inilah kemudian masyarakat menganggapnya sebagai kemudian fosil kayu purba, atau juga ada yang menganggapnya yang selama ini dianggap sebagai fosil kayu ternyata adalah ular naga raksasa yang bertapa ya, yang bertapa membatu. Nah ini seperti ini ada lubang-lubang hidungnya. Dan di sana coba lihat itu ada semacam gua yang sangat dalam, gua yang sangat hitam dan sangat angker. Seperti kemudian lubang menuju kemudian lubang apa? Lubang ular naga. Nah itu. Semoga kemudian aktivitas kita dalam menyibak berbagai macam persoalan mistis, pamali, legenda yang berkembang di masyarakat, termasuk peradaban dan sejarah-sejarah masa lalu, ini kemudian termasuk eksplorasi keindahan alam dan Nusantara ini ya. Nah ini kemudian bermanfaat dan menjadikan kemudian inspirasi bagi kaula muda atau generasi milenial untuk kemudian menelusuri alam. Waktunya generasi muda meninggalkan gadget, wifi, kopi, kafe, sofa, dan menelusuri alam Nusantara yang begitu indah seperti saat ini. Semoga bermanfaat.